seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku, rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Haleluya, haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, saat ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku, rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan,
Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Selama tahun 2022, dari awal Januari sampai akhir Desember, mari kita renungkan akan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, baik jasmani, kesehatan, kecukupan, ya, terlebih berkat rohani. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Biarlah kita mengucap syukur, sungguh-sungguh berterima kasih kita bisa melewati tahun 2022 bersama Yesus, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala virus-virus, diberi kekuatan, kesehatan, keluputan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Tuhan mencukupi kehidupan kita sampai saat ini. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita masuki tahun 2023 ini dengan penuh kerinduan mencari wajah-Nya, baik di tempat ibadah, saat di rumah, saat bepergian. Kita rindu merindukan Tuhan senantiasa. Haleluya, haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Haleluya. Mungkin saat kita menghadapi kelemahan, kesulitan, kesukaran, kita cari wajah-Nya, kita pandang wajah-Nya. Di dalam Dia ada kekuatan baru. Haleluya. Yang jelas tahun 2023 ini tidak akan semakin membaik keadaan dunia ini. Sesuai firman Tuhan, dunia menuju kepada kehancurannya. Namun anak-anak Tuhan, haleluya, diberi sayap kekuatan oleh Tuhan, diberi sayap burung nasar untuk terus terbang tinggi. Haleluya, haleluya. Kita dilindungi oleh kepak sayapnya. Oh, puji Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Haleluya. Kasih setianya melimpah, kebaikannya melimpah bagi siapa? Orang yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Tuhan, Engkau kerinduanku, bukan yang lain Tuhan. Kami mencari wajah-Mu. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandangmu di tempat kudus dan melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu.
pegangan hidup kami, sebagai pedoman hidup kami, sebagai andalan kami, sebagai kekuatan kami untuk mengisi hari-hari yang akan kami lalui bersamamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, haleluya, kasih setiamu lebih daripada hidup. Engkau akan melanjutkan kasih setiamu bagi umatmu yang menjadi milikmu Tuhan, yang melakukan seluruh kehendak-Mu. Kami yakin Tuhan memelihara dari awal Januari sampai haleluya akhir tahun 2023 ini Bapa. Kami berjalan bersama Engkau, haleluya. Kami terus haleluya melekat kepadamu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini Kau memberikan kami lagi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau sucikan, kuduskan ruangan ini. Kau sucikan, kuduskan kami semua, baik para pelayan-Mu, umat-Mu Tuhan. Haleluya, sehingga pelayanan kami semua boleh memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong saudara kami yang masih di rumah, ataupun yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan tuntun mereka, Tuhan hentar mereka dengan tangan kasih-Mu, di kekuatan-Mu, kemenangan-Mu, supaya mereka boleh, haleluya, menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bisa melewati tahun 2022 dan kita mulai masuk 2023. Ingat janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Karena bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Haleluya. Marilah kita rasakan kasih Allah. Kita renungkan kebaikannya selama 2022. Kalau Tuhan bisa pelihara kita, pasti 2023 lebih lagi. Haleluya. Kita pujikan Dia.
dalam Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Di mana tahun 2022 ini ya, kami sekeluarga memang kalau manusia bilang sulit, tapi bagi Allah tidak ada barang yang sukar. Kita menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, kita percaya itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan Ferry mulai bulan 5 ya tidak kerja. Tapi juga suami saya baru pulang dari Papua, juga kerjaan masih sepi ya. Waktu itu Bapak Gembala dan Ibu Gembala tanya, sudah dapat kerjaan? Belum. Gak usah khawatir, serahkan semua sama Tuhan. Lihat pemeliharaan Tuhan dan rasakan. Memang benar, kalau saya aminkan itu waktu Bapak dan Ibu Gembala bicara sama saya waktu baru datang, saya rasakan. Kalau saya tidak merasakan sendiri, mungkin saya tidak bisa bersaksi. Cuma katanya, apa yang bisa Tuhan pelihara kita dengan tidak bekerja. Orang sekarang apa-apa mahal, tetapi pemeliharaan Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak bisa kita lakukan, disitulah kita serahkan kepada Tuhan. Kuasanya yang bekerja bagi kita. Kita sampai tidak meminta-minta itu yang diinginkan Tuhan. Karena apa yang kita butuhkan dan perlukan, semuanya Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kalau saya diberkati Tuhan, Tuhan pelihara kehidupan saya. Mungkin saudara ada masalah, sakit, penyakit, atau apapun persoalan yang saudara pada saat-saat hari ini alami, percayalah Tuhan sanggup dan Tuhan mampu. Haleluya. Marilah kita naikkan syukur kepada Tuhan.
kasih-Mu melebihi segala-galanya dalam kehidupan kami. Oh, sungguh kami bersyukur, berterima kasih. Kami telah lewati tahun 2022 bersama dengan Engkau, dan kami masuki tahun 2023 bersama dengan Engkau kembali. Bahkan kami mau lebih sungguh-sungguh bersandar, beriman, berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya untuk lebih sungguh-sungguh kepada Engkau, lebih melekat dengan Engkau Tuhan, sehingga Kau boleh menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, pertolongan-Mu yang dahsyat Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya, para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman Allah. Tuhan, sucikan, kuduskan hamba-Mu, urapi dengan urapan wibawa kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami lalu mendapatkan pertolongan lewat kebenaran firman Allah, kekuatan, penghiburan, haleluya, tuntunan, haleluya, panutan yang benar, yang baik lewat firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa untuk menolong kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong juga anak-anak sekolah minggu dan guru-guru yang mendidiknya. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai, sehingga anak-anak ini boleh mengerti, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mulai kecil percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya hanya kepada Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Kesukaan besar. Haleluya, haleluya. Kita sudah menyelesaikan sampai tahun 2022. Sekarang kita masuk 2023. Kita akan memasuki 2023 dengan kesukaan besar. Haleluya. Ini saya ambil dari firman, dihafalkan dua kata ini. Dari 773692 kita belajar dua kata, KB, kesukaan besar. Haleluya. Perhatikan gambar-gambarnya, langsung masuk ayatnya nah. Lukas 2 ayat 10. Lukas 2 ayat 10. Kesukaan besar. Puji Tuhan. Tadi pagi bangun kita bisa merasakan ya, kesukaan besar. Kesukaan yang bersumber dari Allah, dari firman. Tadi kita sudah memuji, menyembah, mendengar kesaksian. Tuhan itu punya cara yang tidak terpikirkan. Haleluya. Saya sering bilang tenang aja, tidak ada orang Kristen yang gak kerja. Semua orang yang baca firman, doa itu kerja. Doa itu pray itu 3W. Work, worship. Pray itu kerja, doa itu kerja, doa itu menyembah, doa itu perang. Kita berdoa ya. Kita berdoa. Gimana doanya? Menaikkan firman Allah sebagai doa. Ini doanya. Baca firman, baca firman, baca firman. Kita baca firman, kita naikkan sebagai doa. Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Haleluya. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu. Lah ini saya ambil dua kata ya. Kesukaan besar, KB. Jangan takut. Apapun berita yang masuk, apapun semuanya, kita nggak usah takut, nggak perlu takut. Yohanes 16 ayat 33, dia sudah mengalahkan dunia ini. Ini belum selesai ya bacanya. Kita lihat dulu Yohanes 16 ayat 33 ya. Yohanes 16 ayat 33. Ini saya terima langsung untuk berkat jemaat pagi hari ini, langsung berkat yang enggak ada di slide. Kalau mau dicatat boleh ya, karena ini Tuhan pengen kita semua belajar, termasuk saya. Saya di depan ini saya juga sambil mendengar, saat mendengar saya sampaikan.
mendengar saya sampaikan. Jemaat juga dengar ya. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Semuanya. Firman. Firman itu Allah. 773692 cuman butuh waktu 70 jam baca firman ya. Haleluya. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Firman ini memberikan damai sejahtera dalam Kristus. Haleluya. Damai sejahtera bukan yang dari dunia ini ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kalau sekarang yang ngadepi masalah dan lain sebagainya, memang firman sudah bilang bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Mungkin penganiayaan lahir, mungkin secara lahir tidak kelihatan, tapi penganiayaan batin ya, lahir batin ya. Zaman sekarang ini mungkin kelihatannya aman, tapi banyak orang yang mengalami penganiayaan. Tapi jangan takut ya. Di sini dikatakan tetapi kuatkanlah hatimu. Haleluya. Jangan takut, itu hatinya kuat. Hati itu diperkuat dengan kasih karunia. Kasih karunia itu Yesus sendiri yang turun dari sorga, itu kasih karunia, itu hati kita diperkuat. Haleluya. Firman memang memerintahkan kuatkanlah hatimu, tapi firman juga nanti bilang hati itu diperkuat dengan kasih karunia. Aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Yesus turun ke dunia. Haleluya. Kita melihat bahwa Allah sangat mengasihi ya. Mulai Kejadian 1 ayat 1 itu misteri Allah. Allah sangat mengasihi. Semua disediakan, diciptakan indah. Manusia merusak rencana Allah dengan cara meragukan firman Allah. Jadi saat kita meragukan firman Allah, nambahi dan ngurangi, itu kita sedang merusak rencana Allah. Jadi kita percaya firman, manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman Allah kita terima, kita percaya, kita naikkan sebagai doa. Ya Tuhan, amin. Percaya, mujizat itu di mulut. Miracle mouth, mujizat mulut. Mulut itu mujizat ya. Bilangan 14 ayat 9 dan 28 ya. Aku telah mengalahkan dunia. Sudah dikalahkan. Jadi kalau ada orang Kristen yang terus kalah, katanya digoda setan, macam-macam ya, aku dibujui setan macam-macam, itu orang yang tidak percaya firman ya. Dia itu sudah mengalahkan, sudah selesai, dia sudah bangkit. Dia disalibkan karena pelanggaran kita, dan dia telah dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kita ini sudah dibenarkan. Ini satu ayat lagi sebelum lanjut, Ibrani 13 ayat 9, supaya kita tahu bahwa kita itu sudah diperkuat. Ibrani, Titus, Filemon, Ibrani 13 ayat 9. Jadi tidak ada alasan terus ya, aduh aku tidak bisa berubah, aku gini, itu alasan semua. Kita terima firman, sebab itu saya bilang baca Alkitab, terima firman. Ibrani 13 ayat 9. Ayo yang ayat yang sering diulang-ulang ini dihafal ya. Ayatnya gampang-gampang. Ibrani 13 ayat 9. Karena firman ini satu ayat menerangkan semuanya, satu kata menerangkan semuanya. Semua satu kesatuan. Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sekarang saya tuh melihat banyak macam-macam ya, ajaran yang aneh-aneh ya. Sebab itu saya cuman pesen baca firman. Saat kita pegang yang benar, kita akan tahu bahwa itu tidak cocok sama firman. Ingat terus cerita batu giok ya.
supaya bisa tahu bahwa batu giok itu asli atau bukan. Nggak pakai teori, nggak usah teori. Batu giok asli itu warnanya harus gini, harus dinginnya segini, gini. Nggak perlu, pegang aja. Batu giok itu kita pegang. Saat terus kita pegang, saat kita dikasih batu giok yang nggak asli, langsung tahu ini nggak asli. Ingat ya cerita itu ya, seorang murid yang mau belajar sama gurunya, guru aku kepingin tahu caranya supaya tahu batu giok asli. Tiap hari dia cuma disuruh pegang batu giok asli, gurunya membacakan ayat-ayat firman ya. Loh guru, aku ndak butuh ayat firman, saya butuh belajar batu giok asli. Sudah diem, ndak usah banyak tanya ya. Suatu hari dipegangi yang palsu, langsung tahu guru ini palsu lah, berarti kamu sudah tahu caranya pegang firman, pegang firman, pegang firman. Saat kita pegang firman yang benar, sebab itu ndak usah macam-macam, pegang firman. Cuman 7, 7, 3, 6, 9, 2 itu kita pegang sampai satu kesatuan, sampai nanti hafal. Saya itu sampai hafal karena terus diulang. 4 hari kejadian sampai wahyu, 4 hari kejadian sampai wahyu. Terus diulang, akhirnya tahu. Begitu ada ajaran asing langsung tahu, ndak cocok sama firman. Tugas kita berdoa ya. Berdoa terus. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu, perhatikan kata-kata ini, hati diperkuat dengan kasih karunia. Kasih karunia firman, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itulah aturan ya. Saya sampai sekarang masih sering ya dengar firman itu. Supaya bisa gini syaratnya harus gini. Nggak bisa ya. Itu cuman firman, semua firman yang kerja. Filipi 1 ayat 11, penuh buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi nggak usah buat khotbah yang wangel-wangel. Syaratnya supaya hidup benar, syaratnya supaya hidup suci. Nggak bisa ya. Nggak bisa dengan pelbagai ajaran asing, sama kasih karunia. Ini ayat 9 ini teruskan, turun ya, perhatikan. Ayat 20 dan 21 perhatikan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kamu kembali dari antara orang mati, yang telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya itu pasti ya, pasti memperlengkapi kamu. Jadi kita itu diperlengkapi. Sudah tidak usah macam-macam, tirai itu sudah sobek. Jadi tugas kita cuman bersyukur. Bersyukur itu kunci. Haleluya, hanya satu kata, haleluya, puji Tuhan. 3 sekarang sedang didengungkan di sorga. Nanti kita menyusul naik, satu kata waktu ketemu, haleluya. Tidak banyak tanya, tidak banyak macam-macam. Haleluya, haleluya. Kita itu diperlengkapi, pasti memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukannya. Dengan segala yang baik, baik itu Roh Kudus, benar itu firman, sampai berkenan itu iman. Kita diperlengkapi, Roma 5 ayat 5, Roh Kudus telah dikaruniakan, kasih Allah telah dicurahkan. Jadi kalau kita masih terus, hati-hati ya kalau buka HP macam-macam. Saya sering pesan kalau buka HP itu bisa dengar. Ini tidak perlu kamu lihat Del. Tidak terus lihat, itu sudah tahu nak tidak bagus, dilihat diteruskan dilihat ya. Alasannya macam-macam ya. Kita akan bisa tahu kalau kita terus tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 terus nyambung. Tiap detik itu kita bisa tahu harus apa, harus ngomong apa, harus berbuat apa. Itu tek itu bisa tahu terus. Nggak hidup itu ngawur terus ya. Saya sangat keras dengan orang yang terus hidup ngawur ya. Keras saya. Karena apa? Karena kita itu harus menghargai kasih karunia. Saat kita hidup ngawur, itu kita sedang menghina kasih karunia. Saat Musa
disuruh bicara sama gunung batu, Musa pukul, dia ndak dengar yang benar. Dia pakai kesombongannya, apakah aku harus mengeluarkan? Nah itu, dia tidak menghormati, itu besar hukumannya. Jangan banyak yang bilang, oh cuman gitu aja kok Musa dihukum. Kan, bukan cuman gitu aja. Karena Musa sudah menerima kasih karunia, semakin kita menerima kasih karunia, semakin kita harus menghormati, rendah hati, lemah lembut, mau dibentuk ya, untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita. Perhatikan ayat-ayat ini, perhatikan. Saya tidak nambahi, saya tidak ngurangi, sebab itu baca ya. Mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Berkenan itu iman. Iman kita itu juga dikerjakan. Caranya kita cuma nurut. Kalau lihat yang tidak baik, bisa dengar, tidak perlu itu del, tutup del. Enggak kok, aku tidak apa-apa kok, aku kuat kok lihat yang. Jangan banyak alasan, nurut, taat. Haleluya, haleluya. Mari kita terus hidup dalam kerendahan hati. Semuanya Tuhan yang mengerjakan. Haleluya. Jadi tidak ada alasan tidak bisa ya. Oleh Yesus Kristus, perhatikan, oleh Yesus Kristus yang kita peringati hari kelahirannya minggu lalu. Minggu lalu kita jemaat di sini sempat diajar langsung sama Tuhan ya. Bu Rusin sudah langsung ngerti ya. Waktu itu Bu Rusin langsung ngerti Tuhan pasti punya rencana yang kita tidak ngerti ya. Saya bilang sama Bapak Gembala, tenang aja ya, tidak usah ribut. Segala itu telah diatur Tuhan dengan sempurna. Jangan bingung. Minggu lalu kita diajari praktek langsung ya. Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi seperti itu? Apa bisa tetap bersyukur atau menyalahkan ya? Mulai tahun 90 sampai sekarang pesan tidak pernah seperti ini, kok sekarang seperti ini. Jangan seperti itu. Kita belajar, Tuhan sedang mengajarkan apa terhadap kita. Haleluya. Saya malah bisa melihat tangan Tuhan bekerja ya. Saat itu saya malah merasakan tenang. Perhatikan hidup kita. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak cocok dengan rencana kita, sebab itu jangan pernah punya rencana ya. Saya pribadi tidak pernah punya rencana. Saya sering bilang saya mulai kecil sampai tua seperti ini, kalau Natal saya tidak pernah mau ribut ya. Tenang, jalan sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Kita lihat Tuhan sendiri lahir malam kudus, sunyi senyap, tidak ribut ya. Tidak usah ribut ya. Mari jemaat yang bertumbuh akan diajar. Saya bilang tenang aja. Jemaat yang bertumbuh akan diajar apa itu Natal ya. Apa yang penting ya. Haleluya. Di sini bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetap bisa bilang apa? Bapa, muliakanlah namamu ya. Yohanes 12 ayat 28. Hari ini berkatnya sudah datang, berarti berkat yang untuk datang hari ini. Haleluya. Saya malah bisa tahu apa rencana Tuhan. Saya malah bisa tahu siapa-siapa yang bisa menerima berkat Tuhan. Saya bilang sama Bapak Gembala, tenang aja ya. Tidak usah bingung ya. Langsung kalap, langsung nada marah, langsung bingung. Itu saat itu kita belajar ya. Belajar. Apa ada punya rasa kecewa? Kita tidak punya rasa kecewa kalau kita tidak berharap ya. Kalau kita mengharapkan nanti hari ini bakal ada gini. Tidak ada kecewa. Kalau kita tidak mengharapkan, saya tidak mengharapkan apa-apa ya, tidak kecewa apa-apa ya, tenang aja ya. Nangkep maksudnya ya, belajar ya. Jemaat justru jemaat yang bertumbuh, belajar. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu yang terbaik. Waktu yang terbaik itu bukan waktu kita, bukan nurut kita. Tuhan tahu, mungkin melewat kesalahan-kesalahan karena tanggal 25 terlalu banyak pesanan. Ya itu mungkin lewat seperti itu, tapi kalau bagi kita belajar apa rencana Tuhan ya.
Ayo belajar rencana Tuhan, mengerti rencana Tuhan. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Haleluya. Waktu saya dengar ya, saya ini sekarang bisa nyambung dengan Billy Graham yang dulu khotbahnya, sekarang sudah dipanggil Tuhan ya, yang lama-lama. Dia cuma satu kalimat, tapi setiap satu kalimat kalau nyala, itu akan saya bagikan untuk jemaat. Dia mengatakan Christ belong to all people. Semua itu menerima yang sama kasih karunia Kristus. Yohanes 3 ayat 16 apa? Karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen atau akan dunia ini? Akan dunia ini. Kalau kita disebut Kristen itu kita harus hidup seperti Kristus, itu maksudnya. Haleluya. Jangan karena masalah sesuatu jadi ribut, jadi ngamuk, jadi macam-macam, jadi saling menyalahkan. Mari kita belajar. Haleluya. Jadi mulai sekarang jemaat GPPS juga tidak pernah ya, tidak akan ngomong doa tidak dijawab. Tidak ada doa tidak dijawab. Doa itu menaikkan firman. Kenapa kok merasa doa tidak dijawab? Karena punya permintaan yang sesuai dengan kemauannya sendiri. Terus merasa tidak dijawab. Tapi kalau kita ngerti kemauannya Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yesus sudah ngajar. Dia tidak akan tahan cawan penuh dosa-dosa seluruh dunia. Bapa, kalau bisa lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Haleluya. Langsung nak, masuk nomor 1 nak. Haleluya. Nomor 1 di sini berjaga dan bersyukur. Kolose 4 ayat 2. Ini orang yang sudah terima kesukaan besar. Orang yang terima kesukaan besar, dia akan hidupnya itu sikapnya itu sikap berjaga. Jadi iblis itu nanti nyerangnya itu cuma tipu muslihat ya. Contohnya seperti minggu lalu itu cuma tipu muslihatnya iblis. Ayo bagaimana kita ngadepi seperti ini ya. Bapak Gembala sampai ngomong enggak pernah selama Natal sampai seperti ini. Lah justru enggak pernah itu, justru kita akan meningkat. Tenang aja, enggak usah bingung ya. Tuhan tahu yang terbaik. Haleluya. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berjaga-jaga itu apa? Bersyukur. Jadi saat 1 detik kita bersungut, 1 detik itu kita tidak berjaga. Itu kita sedang bocori bahtera kita sendiri. Kita harus menjaga bahtera keselamatan, bahtera keluarga. Terus berjaga, berdoa, bersyukur terus. Terus bisa tahu Tuhan, Engkau punya sesuatu yang lebih indah dari cara kita berpikir ya. Haleluya. Terus ya, berjaga dan bersyukur. Langsung selanjutnya berjaga dan berdoa. Berjaga dan bersyukur, terus bersyukur ya, harus bisa bersyukur terus ya. Berjaga dan berdoa, Lukas 21:36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi itu satu kesatuan. Apa itu berjaga? Berjaga itu bersyukur. Berjaga itu apa? Berjaga itu berdoa. Jadi orang yang bersyukur itu juga sudah bekerja ya. Kerjanya apa? Kerjamu apa di rumah? Bersyukur. Kamu nganggur ya, kamu tidak punya kerjaannya. Punya. Apa kerjamu? Bersyukur ya. Bersyukur itu kerja ya. Tapi kalau ada orang yang kerja dari pagi sampai malam dapat uang banyak, tapi dia rasanya sombong, ini aku harus kerja keras supaya ini, terus bersungut-sungut, enaknya kamu enak-enak, itu tidak bekerja namanya. Bersungut, saat bersungut itu justru meskipun kelihatannya kerja keras, meskipun kelihatannya menghasilkan uang banyak, mengabdinya kepada siapa? Kita ini adalah abdinya Allah. Abdi, mengabdi kepada Allah. Allah itu firman.
Jadi saat kita baca firman, kita terima firman, itu kita sedang mendengarkan dawuh ya betul ya. Dawuhe Gusti, dawuhe Gusti. Mendengar itu pekerjaan kasih yang tertinggi, itu mendengar. Doa syafaat, mendengar. Saya dalam keributan apapun, saya tuh selalu mendengar ya. Haleluya, mendengar itu harus dengan baik ya. Waktu ke mancing sama Bapak Gembala, saya ini orangnya kan memang tidak pernah tanya ya, tidak pernah tanya passwordnya sini apa, tidak pernah tanya seperti itu, tidak pernah. Tapi telinga ini dipasang terus ya. Memang saya kebiasaan dari kecil itu biasa ngerekam suasana ya. Ada yang tanya, diberitahu passwordnya, ya saya coba ya langsung bisa masuk ya, dengar padahal saya tidak tanya karena dengar ya. Sedang yang tanya sendiri, tidak bisa Pak, tidak bisa. Lah apa tuh Bu mau passwordnya? Ini tak Pak, yo dikandani susu coklat kok, jadi kopi susu ya. Passwordnya tuh susu coklat. Lah aku mau krungu kopi susu Pak ya. Yang saya tidak tanya tapi saya dengar susu coklat ya, langsung susu coklat ya, langsung masuk ya. Itu cara mendengar. Cara mendengar itu penting ya. Lukas 8:18. Perhatikan cara mendengar. Cara mendengar itu bicara tentang iman. Lukas 18 ayat 8 bicara tentang kesetiaan. Tuhan cari iman, Tuhan cari kesetiaan. Manusia ini tidak mau dengar firman. Tidak mau baca firman itu artinya tidak mau dengar firman. Yang didengar itu programnya sendiri, suara hatinya sendiri, punya program sendiri. Jadi ibu itu ngomong, lawang di omaku kopi susu kok. Jadi dia programnya dia tuh mancep kopi susu. Lah sampean kok susu coklat? Ya lain, di rumahnya dia kopi susu ya di sini susu coklat. Lah mek podo Pak. Jadi juga masih tidak merasa salah, masih ngomong sampean ngomong ya gak jelas Pak. Padahal yang sini juga dengar ya. Itu kebiasaan menyalahkan orang, tidak dengar yang baik. Dengar. Saya kalau kemana-mana sama ibu-ibu ngomong-ngomong sendiri, yang pengumuman itu ngasih pengumuman di tengah keributan, saya belajar dengar. Harus ini itu dengar. Nanti turun dari bus cepat ya, langsung tidak perlu mandi, langsung ke tempat seminar. Itu langsung dengar ya. Ada yang tidak perhatikan sampai hotel mandi-mandi dulu, kita nunggu semua, menyusahkan orang lain. Perhatikan hidup ini. 1 Petrus 2 ayat 12. Miliki cara hidup yang baik. Dengar ya. Kalau ada buku pedoman dibaca, bukunya itu harus apa itu dibaca. Firman ini juga, firman Allah ini hidup dan kuat. Semuanya ada di firman. Semua ada. Semua sudah kita bacakan. Semua ada toh. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini sudah ada kuncinya semua ya. Jadi kuncinya bukan teori yang macam-macam. Tenang, diam, dengar. Ibrani 2 ayat 1. Harus lebih teliti. Ibrani 2 ayat 1 dibaca yuk. Ini kok dengarnya kok kuat ya. Ibrani 2 ayat 1. Jadi jangan hanyut ya. Jadi sekarang ini pengajarannya macam-macam. Saya lihat itu, aduh, ini jemaat kalau enggak baca firman sendiri bisa hanyut enggak karu-karuan ya. Perhatikan Ibrani 2 ayat 1 ini juga sering diulang. Ini peringatan supaya jangan hanyut di bawah arus. Hanyut ya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan. Harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kuncinya itu dengar. Tirai yang sobek itu bicara tentang dengar. Anak sekolah kalau dia itu tidak pinter, biasanya tuh cara mendengarnya juga tidak bisa dengar gitu loh. Saya terus cuma ngajarkan sama anak-anak saya itu dengar ya. Dengar yang baik. Haleluya.
Haleluya. Kita sudah belajar kenapa orang tidak bisa dengar, karena tidak bertobat. Jadi urutan itu. Matius 4:17 Yesus ngomong bertobatlah. Bertobat itu sudah. Tidak pakai pikirannya sendiri itu bertobat. Bertobat sesuai firman itu bertobat. Apa itu bertobat? Sesuai firman. Baru Matius 4:17, baru Matius 17 ayat 5, baru Allah Bapa ngomong, dengarkanlah. Bertobat dulu. Kenapa orang tidak bisa baca firman, tidak bisa dengar firman? Karena tidak bertobat. Pikirannya sendiri itu masih banyak. Terus pakai pikiran sendiri. Baru nanti kita bisa beritakanlah Wahyu 22 ayat 17. Pengantin sama roh itu terus bisa mengajak orang datang kepada Tuhan. Kemana-mana nanti nemu, keluar masuk itu menemukan padang penggembalaan. Di mana-mana itu ada yang bisa kita kerjakan. Haleluya. Perhatian. Terus ya. Kita harus menghargai keselamatan yang sudah kita terima. Keselamatan itu anugerah, all is grace. Efesus 2 ayat 8 dihafal ya. Itu pemberian Allah. Orang yang menghargai pemberian Allah, dia akan ngati-ngati dengan hidupnya ya. Segala itu ada caranya. Saya lihat orang yang dalam bidang jasmani aja ngati-ngati, dia sukses luar biasa ya. Teman saya yang keliling dunia hampir selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan pesawat, tidak pernah ada barang ketinggalan karena hidupnya itu teliti ya. Itu masih secara jasmani, secara rohani juga seperti itu ya. Haleluya, haleluya. Warawasi. Kita itu harus jadi orang yang luar biasa. Terus ya, lanjutnya nak. Terus hidupnya hidup berjaga. Berjaga itu hidup yang waspada. Jadi tidak hidup asal hidup ya. Ngomong sembarangan, pakai waktu sembarangan, pakai uang sembarangan. Itu bisa tahu harus ini, kasih ke sini, kasih ke sini. Jangan terus digenggam ya. Kadang ada orang yang hindari yang disebut Pak Ogah itu ya, hindari Pak Ogah di Trapodor 1, belani muter ke jalan lain. Ada loh yang seperti itu. Saya lihat enggak satu aja, lebih dari satu ada orang-orang seperti itu. Tidak punya hati belas kasihan ya. Mungkin mereka memang ada yang bilang tambah ngerepoti Bu Henry, tambah buka kocok ya, tangannya jadi kotor pegang uang. Tapi kita harus punya pikiran yang tinggi. Haleluya. Ngasih tidak asal ngasih, dengan penuh kasih ya. Duduk di mana makan kalau dikasih sesuatu kita ngomong terima kasih, itu tidak asal ngomong terima kasih. Sambil terus berinteraksi, kerja terus, tiap detik itu kerja. Pakai hidup ini. Nanti keluar dari sini, jalan semua, berdiri di sini itu semua kerja, gendong macam-macam itu kita lakukan untuk Tuhan. Miliki cara yang luar biasa, berjaga dan bersium. Nah ini 1 Tes 5 ayat 6, 1 Tesalonika 5 ayat 6, 1 tambah 5 sama dengan 6 ya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tidurnya ada caranya, tetapi berjaga-jaga dan sadar, bersium, sadar. Itu tidurnya. Tidurnya tidak seperti orang malas, sudah waktunya tidur. Cuman gitu aja, tapi kita harus berjaga dan bersium. Perhatikan ayat-ayatnya, nanti semua masuk di YouTube, saya kirimkan juga. Di YouTube juga ada, di komen juga saya nanti kirimkan yang punya kontaknya. Berjaga dan bercahaya, Filipi 2:15. 2:15 ini apa ayo? Masih ingat? Kejadian 2:15 itu menjalani hidup dalam anugerah. Sebelum jatuh dalam dosa, mengusahakan taman, kerja, tapi bukan kerja dalam dosa. Ester 2 ayat 15, terima. Ester dikasih apapun, enggak, aku minta gelang yang itu boleh minta saat itu ya, boleh minta gelang macam-macam sampai kayak ondel-ondel boleh ya. Tapi dia enggak, dia hanya pasrah dengan yang ngatur. Nah itu, mempelai Kristus itu terima, nerimo. Tidak nuntut macam-macam. Orang yang nerimo tidak mungkin kecewa. Orang yang sedang kecewa sebab dia punya tuntutan.
Harapan kita harus hanya pada kasih karunia. 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 13 ini dibaca sebentar ya, berhenti dulu di Filipi 2:15 ini. Ini 1 Petrus 1 ayat 13 ini kita baca dulu sebentar. 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 13 supaya tidak salah naruh pengharapan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. 1 Petrus 1 ayat 13. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Haleluya. Seperti Yeremia 17:7-8. Semuanya hanya berharap pada firman, pada Allah. Allah yang mengerjakan dengan cara yang luar biasa. Filipi 2:15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sempurna, berjaga dan bercahaya, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Hatinya bengkok, sesat, tidak menghargai kasih karunia, itu hatinya bengkok, sesat. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sekarang kita pakai pohon Natal, sesungguhnya pohon Natal itu ya kita sendiri ya. Kita harus, dulu enggak pernah pakai pohon Natal ya. Window pengen kok gereja enggak ada pohon Natal ya. Dia beli pohon Natal ya. Kita lihat keindahannya. Nah, kita harus bercahaya. Bintang yang menunjuk kepada nanti ke tempatnya Yesus lahir, ke arah Kristus. Bercahaya ya, berjaga dan bercahaya. Lanjut, sebentar lagi saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulannya. Kita terus lihat lagi, berjaga dan bertumbuh. Bagaimana caranya bertumbuh? Ya berjaga. Berjaga itu terus baca firman itu berjaga ya. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, berkasutkan bulan, dengan bulan di bawah kakinya, bermahkotakan bintang, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Menurut pimpinan Roh Kudus, bintang berdiri di atas firman, cocok firman, berdiri di atas bulan, berselubungkan matahari. Terus dengan iman. 2 Korintus 13 ayat 13 itu susunan doa berkat yang benar ya. Kasih karunia dulu dari Tuhan Yesus Kristus, baru masuk ke kasih Allah. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita bisa menerima kasih Allah. Karena bertobat kita bisa mendengar. Dan kita masuk dalam persekutuan Roh Kudus, memberitakan berita yang besar, kesukaan besar ini bersama dengan Roh Kudus. Wahyu 22 ayat 17, nanti nyambung semua. Firman ini akan nyambung semua. Haleluya. Dan firman ini bukan teori ya. Firman ini makanan. Tadi Bu Rusin bilang kalau tidak merasakan sendiri tidak bisa ya. Harus merasakan sendiri. Seperti nasi capcay, kalau bilang nasi capcay enak, kalau kita tidak makan sendiri ya tidak tahu ya. Harus makan, ngalami firman. Haleluya. Terus ini berjaga dan bersukacita. Kolose 1 ayat 12, berjaga dan bersukacita dan mengucap syukur dengan sukacita. Lah kalau bersyukur itu bukan bersyukur ya wes disuruh bersyukur. Ya wes aku bersyukur tapi sedih, tidak bisa. Bersyukur itu ya bersukacita ya. Joy and peace ya. Terus ada damai. Itu nanti isinya itu tiap hari itu seperti tiap hari seperti sorga di hatiku, terus seperti sorga. Melayani Yesus. Melayani Yesus itu bentuknya macam-macam. Bentuk yang tertinggi adalah mendengar. Kalau orang mendengar aja tidak bisa, terus masuk pelayanan, lama-lama diterpa angin badai, cepat atau lambat.
dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu. Jadi kita dilayakkan itu juga karya Kristus. Tidak ada dari usaha kita sendiri. Kita tuh cuman bilang iya, mau, nurut. Kita bisa nurut itu juga anugerah. Kenapa orang tidak bisa nurut? Karena tidak menghargai anugerah. Berusaha pakai nurut, pakai kekuatannya sendiri. Masih ingat saya cerita dulu ya. Ada seorang ibu yang mengendalikan amarahnya ya, tidak bisa ya. Anaknya yang kecil bilang, tidak usah angel-angel mah, ya tinggal nurut aja ya. Bukan berarti terus kita tidak boleh marah. Saat kita perlu marah, kita harus marah. Bukan berarti marah itu kesetanan ya. Ada orang yang bilang marah terus kesetanan. Bukan. Kalau marah itu memang harus marah. Saat Musa marah tentang lembu emas, Tuhan tidak apa-apa, iya kan? Tuhan memang boleh harus marah. Marah itu, lembu emasnya dihancurkan, disuruh minum sama orang Israel ya. Marah besar dia. Kalau sesuatu yang tidak cocok dengan firman, kita boleh marah. Kemarahan Kristus ada dalam hidup kita. Haleluya. Ini ya di sini yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi kita ini sudah dipindahkan dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang. Kita itu anak terang yang mengalahkan kegelapan. Tapi kalau masih terus hidup dalam kegelapan, itu tadi tipu daya iblis. Tidak bisa hidup dalam karunia. Selanjutnya berjaga dan bertekun, Mazmur 119 ayat 7. Aku akan bersyukur. Aku bersyukur kepadamu dengan hati jujur, dengan sukacita, dengan hati jujur. Hati jujur itu hati yang isinya firman, itu tabut perjanjian, isinya firman. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Seseorang bisa bersyukur saat kita terus makan firman. Kenapa tidak bisa bersyukur? Karena tidak makan firman, tidak mau baca firman. Bisanya cuman mengeluh terus ya. Haleluya, baca firman ya. Berjaga dan bertekun. Terus berjaga dan berharap. Ini tadi 1 Petrus 1:13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Semua mestinya sudah jelas ya. Di firman ini sudah jelas. Jadi ulangi, dengarkan. Terus dengar firman. Hati yang penuh penyembahan. Haleluya. Haleluya. Terus bersyukur, berjaga dan bersabar. Yakobus 5 ayat 8. Jadi sabar itu bukan aduh aku harus sabar, aduh usaha sendiri, tidak bisa ya. Itu semua kita terima. Dia bekerja di dalam kita. Berjaga dan bersabar, Yakobus 5 ayat 8, kamu juga harus bersabar. Kelihatannya firman ini, kelihatannya bahasanya sepertinya merentah ya. Tapi perintah Tuhan sudah digenapkan oleh Tuhan sendiri. Tadi kita sudah baca semua. Bersabar itu apa? Meneguhkan hati, dan harus meneguhkan hati. Tadi kita sudah baca, hati diperkuat dengan kasih karunia. Jadi muternya nanti ya kembali ke kasih karunia, kembali ke firman. Jadi bisa kuat, bisa luar biasa, macam-macam itu hanya firman ya. Saya dari kecil cuman pengalaman saya tuh hanya firman ya. Saya banyak dimarahi orang hanya karena saya baca firman ya. Liburan di mana-mana saya sudah selalu baca firman. Jadi teman-teman saya di sekolah, teman-teman kerja itu tahu di tasnya Sandra pasti ada Alkitab ya. Baca firman, ditulis ya. Saya tuh senang kertas kosong sama bolpen, ditulis, disalin. Hati diperkuat dengan kasih karunia, Ibrani 13 ayat 9. Tulis, diperkuat. Terus diulang-ulang. Mama saya ngajari kalau belajar sejarah tahun-tahun bagaimana kok bisa hafal? Ditulis terus. Perang Diponegoro tahun sekian terus ditulis. Habis gitu ambil kertas lagi ditulis lagi. Lama-lama ya hafal.
Firman ini ditulis, dapat ditulis ya. Seperti tadi waktu dapat itu langsung tulis. Haleluya. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nggak usah dikira-kira setahun 2 tahun. Kalau firman bilang sudah dekat, ya sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat, tanda seru. Kita terus dalam kesukaan besar. Haleluya. Dirangkum ya, nanti saya serahkan Bapak Gembala untuk memberikan bahasa mungkin lebih gampang. Kalau saya bahasanya terlalu sulit, nanti diulangi ya. Kesukaan besar, berjaga bersyukur, berjaga berdoa, berjaga bertekun, berjaga berharap, berjaga bersabar, berjaga bersiung, berjaga bercahaya, berjaga bertumbuh, berjaga bersukacita. Nanti diulangi semua, masuk YouTube semua, saya kirimkan yang punya kontak-kontaknya, belajar. Semua ada dalam firman ya. Juga nanti sore kalau YouTube-nya sudah masuk, kita online dulu ya perjamuan sucinya supaya lebih aman. Ini kita sudah sepuh-sepuh supaya kita tidak buka masker ya. Haleluya. Sampai nanti Tuhan mengizinkan, kita jaga dulu. Meskipun ini ada berita PPKM sudah dihentikan dan lain sebagainya, ini teman-teman saya yang pada ngerti ngingatkan, kelihatannya aman, tapi justru ada virus-virus yang lebih membahayakan. Dan terutama virus dosa itu yang paling bahaya ya, itu yang terutama. Haleluya. Terus berjaga, terus dengar sampai kita nanti mendengar bunyi sangkakala dan kita terbang, nanti ngomongnya satu kata apa? Haleluya ya. Nanti kalau terbang enggak usah kakean ngomong haleluya. Kita bertemu dengan Tuhan di angkasa. Bapak Gembala akan memberikan kesimpulannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita terima berkat di awal tahun baru ya, yaitu kesukaan besar ya. Jadi mari saudara dan saya sudah terima kesukaan besar ya, kita bagikan kepada orang-orang yang belum ya mau menerima ya. Kita doakan mereka supaya kesukaan besar ini ya. Kadang-kadang orang bilang aku wis duwe cekelan dhewe, pegangan dhewe ya. Ini kesukaan besar ini cuma untuk orang bangsa ini ya. Tapi tadi kita baca kesukaan besar itu untuk seluruh bangsa ya. Nah ini mereka tidak ngerti, dipikir Yesus itu ya, orang dulu bilang Yesus itu tak wong londo ya, punya londo tok, tidak ngerti firman soalnya. Ini kita tadi sudah baca seluruh bangsa, Amerika, Jepang, Cina, India, wah semua ya. Mari, haleluya, kita mau bagikan berkat di tahun baru ini ya, supaya banyak jiwa boleh dimenangkan ya. Dan tadi kita sudah belajar tentang berjaga, waspada ya. Jadi kita tingkatkan waspada ya. Sepertinya aman-aman ya, Tuhan bilang tahu-tahu Tuhan datang ya. Sepertinya tidak ada apa-apa, tahu-tahu ya ada masalah ya. Jadi kita terus waspada ya. Tadi sudah diungkapkan banyak ya, yang perlu kita pelajari ya. Berjaga, berdoa, bersabar, bertekun ya. Nanti bisa belajar lagi lewat YouTube ya. Puji nama Tuhan ya. Kalau tadi pagi saya dengar dari istri saya ya, puji Tuhan, pelayanan Gideon di Sydney waktu Natalan membagikan undangan ya. Waktu tahun baru ini ya, tadi pagi itu ada 2 jiwa baru yang datang ya. Haleluya. 1 jiwa itu nilainya berapa? Seisi dunia. Sebab tidak ada orang bisa bikin manusia ya. Bayar berapapun nyoba mau bikin manusia tidak bisa, bikin robot bisa ya. Jadi kalau memenangkan 1 jiwa itu sudah luar biasa, seisi dunia harganya ya. Haleluya.
Jadi kalau saudara dan saya bisa memenangkan satu jiwa, itu saudara dan saya termasuk bukan miliuner, bukan triliuner, tapi tidak kehitung harganya. Amin. Lebih kaya daripada orang kaya, memenangkan satu jiwa. Ya. Kalau sepak bola ada gol masuk, wah, hampir seluruh dunia ini mungkin bersorak-sorak yang suka sepak bola. Tapi tidak bisa menggetarkan sorga. Ya, itu bedanya. Kalau kita memenangkan satu jiwa, sorga bersorak-sorai. Ya. Nilainya apa? Waduh, tidak terhitung. Mari saudaraku, biarlah tahun 2023 ini Tuhan beri kesempatan kepada saya dan saudara tetap berjaga, waspada, dan jangan lupa membagikan berkat yang besar, kesukaan besar, supaya orang boleh percaya Yesus dan boleh mendapat tempat di sorga. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah kita di awal tahun baru 2023 ini. Haleluya, kita bersyukur, berterima kasih, dan tiba saatnya kita akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Haleluya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih memasuki awal tahun 2023 ini bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang boleh berjalan oleh karena kasih karunia kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Sucikan, kuduskan kami oleh darah-Mu. Ampuni kekurangan kesalahan kami, dosa-dosa kami. Kami tinggalkan hidup yang lama dan kami terus maju bersama Engkau di dalam kehidupan yang baru. Haleluya, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan, menjadi serupa segambar dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih di Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, puji Tuhan. Kita makan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum dengan penuh ucapan syukur.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu sampai saat ini, bahkan sampai Engkau datang kembali. Immanuel, Allah beserta kita, memberkati kita rohani dan jasmani. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.